Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azab-azab di neraka Jahannam, inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, azab bagi orang kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tebal kulit seorang kafir di neraka ialah 42 hasta ukuran orang kuat yang besar. Giginya sebesar gunung Uhud, dan sungguh tempat duduknya dia di Jahannam seluas Makkah dan Madinah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena dahsyatnya neraka, kulit tersebut matang apabila terbakar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 56. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang yang paling dahsyat siksanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah seorang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi, dan seseorang yang membuat berhala. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Khalid bin Walid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang paling bengis ketika menyiksa manusia di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu azab bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan sebelum waktunya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kemudian keduanya membawaku. Ternyata ada satu kaum yang digantung dalam keadaan kaki di atas dan mulut mereka robek. Darah mengalir dari mulut mereka. Aku berkata, mereka adalah orang-orang yang berbuka di bulan puasa sebelum dihalalkan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azab bagi pezina. Masih hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kemudian keduanya membawaku. Ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk, paling buruk dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran, yakni comberan maksudnya, saudara-saudara. Aku tanyakan, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Na'udzubillahi min zalik. Lalu azab bagi wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Pada lanjutan hadis Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an di atas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian keduanya berangkat membawa. Ternyata ada wanita-wanita yang puting susu mereka digigit ular. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah wanita yang tidak mau memberikan air susu mereka kepada anak-anak mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa jika ular di neraka menyengat satu gigitan akan menyebabkan panas dan demam selama 40 musim. Na'udzubillah min zalik. Demikian juga kalajengking di neraka, apabila menggigit satu gigitan akan menyebabkan panas dan demam selama 40 musim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu azab bagi peminum arak atau minuman keras. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam manusia yang tidak masuk syurga: peminum arak, pemutus silaturahim, dan orang yang mempercayai sihir. Barang siapa mati sebagai peminum arak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya minum dari sungai Ghuttah. Seorang bertanya, apa itu sungai Ghuttah? Rasul menjawab, sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Na'udzubillahi min zalik. Para penghuni neraka lain merasa terganggu oleh bau kemaluan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min zalik. Lalu azab bagi pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hartanya kelak akan diperlihatkan di hadapannya dalam wujud seekor ular botak. Ular itu mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Dia mematuk pangkal dagu orang itu seraya berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain diceritakan orang itu lari menghindarinya, tapi ular itu mengejarnya. Lalu ia berlindung darinya, tapi ular itu mematuk tangannya dan melilitnya. Na'udzubillahi min zalik.
Lalu azab bagi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, saudara-saudara. Dari dari Usamah bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Maka dia di sana berputar seperti berputarnya keledai di tempat penggilingannya, hingga para penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Mereka berkata kepadanya, wahai fulan, bukankah engkau dulu di dunia yang menyuruh kami kepada yang baik dan melarang kami dari yang mungkar? Usamah berkata, dia menjawab, aku dulu menyuruh kamu kepada yang baik, tapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kamu dari yang buruk, tapi aku melakukannya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra aku dibawa ke beberapa kaum yang lidah mereka dipotong dengan gunting dari api. Setiap kali selesai dipotong, lidah itu kembali lagi. Aku berkata, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah para penceramah dari kalangan umatmu yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan, dan mereka membaca kitabullah tapi tidak mengamalkannya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azab bagi orang yang mati bunuh diri diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bunuh diri dengan besi di tangannya, dia akan menikam perutnya di dalam neraka jahanam yang kekal nanti, dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan sesiapa yang meminum racun lalu bunuh diri dengannya, maka dia akan meminumnya perlahan-lahan di dalam neraka jahanam yang kekal, dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam yang kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Sabit bin Dahha radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia disiksa dengan alat tersebut pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Lalu penduduk neraka yang paling ringan azabnya, saudara-saudara, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang dipakaikan kepadanya 2 kasut dari api neraka, lantas mendidih otaknya karenanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah saudara-saudara azab bagi beberapa penghuni neraka, dan penyebutan macam-macam azab di atas bukanlah bersifat menyekat, karena seperti yang kita ketahui dalam hadis Isra dan Mi'raj yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan beberapa orang yang tengah disiksa di neraka. Beliau melihat orang-orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang dan yang mempunyai bibir seperti unta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya itu, saudara-saudara. Lalu api itu keluar lagi dari duburnya. Na'udzubillah min zalik. Beliau melihat orang-orang yang suka mengambil riba, saudara-saudara. Mereka mempunyai perut yang besar sehingga tidak beranjak dari tempatnya karena perutnya yang membesar itu, saudara-saudara. Nauzubillahi min zalik. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala digiring ke neraka.
Lalu mereka melemparkan orang-orang ini yang mengambil riba ini ke neraka, saudara-saudara. Beliau melihat para pezina yang membawa daging berminyak yang baik di tangan, dan di sebelahnya ada daging yang jelek dan busuk. Mereka mengambil daging yang busuk itu dan membiarkan daging yang baik. Nauzubillahi min zalik. Beliau juga melihat para wanita yang suka memasuki tempat tinggal kaum laki-laki yang bukan anak-anaknya. Beliau melihat para wanita itu bergelayutan pada payudaranya. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.